Silakan kalau ingin merekam. Nah, berdasar pada hasil observasi itu kemudian kita berangkat untuk melakukan eksperimen. Jadi tujuan sudah jelas. Yang akan kita lakukan itu apa sudah jelas. Dan kita berarti melangkah dalam eksperimen. Nah, dalam melakukan eksperimen itu ya banyak. Itu suatu poin besar tersendiri yang harus dipersiapkan betul-betul. Termasuk misalnya alat apa yang dibutuhkan. Jadi misalnya untuk ini ya, untuk melakukan eksperimen. Kelihatannya di bawah juga sudah ada. Oke. Jadi nanti akan dibahas kita kira-kira kalau melakukan eksperimen itu butuh apa? Bahan, butuh alat, butuh metode eksperimen, kemudian cara menganalisis, alat-alat bantuan yang dibutuhkan, agar supaya semuanya nanti itu bisa paripurna. Kemudian ada dugaan, formulasi hipotesis. Kira-kira hasil yang kita harapkan itu seperti apa. Kemudian kalau kita sudah melakukan pendugaan, hasil yang kita peroleh itu dilakukan verifikasi, dilakukan pembandingan dengan hasil yang telah dilakukan oleh orang. Apakah cukup mendekati atau ada hal yang justru malah kita lebih yakin metode kita itu lebih baik daripada yang dilakukan oleh orang. Kalau seperti itu nanti harus ada semacam klaim, harus ada semacam klaim. Dan klaim yang kita ungkapkan itu harus menjamin bahwa baik metode maupun substansi material yang kita miliki itu sudah betul-betul layak. Kemudian sehingga apabila kita melakukan sesuatu, memperoleh penemuan yang baru, maka posisi daripada penemuan baru kita nanti itu bisa menambah maupun menyempurnakan dari penemuan yang telah dilakukan oleh orang. Sebagai contoh misalnya hukum Newton, F sama dengan M kali A. Ternyata orang kemudian mengetahui bahwa itu hanya cocok untuk benda-benda yang berukuran makroskopis. Tapi untuk benda-benda yang berukuran mikroskopis, orang harus masuk ke mekanika relativitas, mekanika relativistik. Jadi karena ada gerak relatif, khususnya adalah kecepatan yang dimiliki oleh benda itu menjadi mendekati kecepatan cahaya. Itu nanti rumusnya menjadi berbeda karena ada kaitannya dengan dilatasi waktu, ada kaitannya dengan kontraksi panjang, ya, ada kaitannya dengan pertambahan dari massa akibat dari partikel yang bergerak. Itu mempengaruhi misalnya pada besaran yang namanya massa. Massa berpengaruh pada kecepatan, massa dan massa mempengaruhi terhadap momentum, momentum mempengaruhi terhadap tenaga kinetik atau energi total daripada suatu partikel. Oke. Hanya saya tekankan di sini. Untuk S1 itu sifatnya adalah implementasi. Maksudnya jadi kalau S1 jangan ditarget memperoleh hasil penemuan baru.
Ya. Jadi kalau S1 itu sifatnya implementasi, apa yang diajarkan di dalam ruang. Ini kemudian diimplementasikan di laboratorium oleh mahasiswa. Misalnya ada rumus apa tentang gaya kolom. Nah, mahasiswa menerapkan teori yang telah diajarkan itu ke laboratorium. Nah, di sana dia membuktikan bahwa teori itu benar. Ini namanya implementasi. Menerapkan suatu eksperimen di tempat yang lain atau untuk sampel yang berbeda. Jadi ini sifatnya adalah implementasi. Tapi kalau untuk S2 itu harus ada inovasi, harus ada pengembangan. Yang dikembangkan itu macam-macam, misalnya memvariasi materialnya atau sampel untuk eksperimen. Divariasi itu artinya tidak masalahnya itu satu, kemudian ini serentetan. Yang diketahui, yang diteliti nanti adalah efek daripada perubahan dari sampel, bisa masanya, bisa komposisinya, bisa panjangnya. Jadi yang jelas beberapa variasi yang dimiliki oleh sampel itu kemudian diteliti pengaruhnya. Apakah hukum itu masih berlaku apa tidak? Itu sudah ada inovasi di situ. Kemudian yang inovasi adalah menambah variabel eksperimen. Kalau dari paper yang telah diperoleh itu variabelnya A dan B. Dan ini memungkinkan untuk ditambah lagi suatu variabel misalnya C, maka dia melakukan itu. Variasi variabel. Berarti dia sudah melakukan suatu inovasi. Kemudian mengembangkan sekuen dari sampel eksperimen. Artinya tadi, jadi kalau sampel asalnya satu, kemudian dibuat sederetan. Ini efeknya seperti apa? Kemudian memperbaiki metode yang sudah ada. Jadi inovasi, kalau metodenya sekarang adalah A, maka yang akan saya lakukan itu adalah metodenya A aksen. Metodenya adalah A aksen. Atau A ditambah dengan delta A. Memperbaiki metode yang ada. Kemarin sudah ada metode tetapi masih kurang teliti. Nah, untuk meneliti terhadap metode yang sudah ada itu, karena sekarang sudah ada alat yang lebih teliti, maka saya gunakan alat yang lebih teliti itu. Atau kalau sekarang itu, kalau kemarin belum digitalisasi, sekarang saya menggunakan alat-alat digital. Kalau kemarin belum terakuisisi datanya secara otomatis, sekarang saya melakukan akuisisi data secara otomatis. Tapi kalau S3 itu adalah invention atau penemuan baru. S3, invention, penemuan baru. Jadi harus ada sesuatu yang baru yang belum dilakukan sebelumnya. Dan itu efeknya menjadi lebih luas. Penemuan baru itu bisa berupa dari bahannya. Ya, bahannya itu baru sama sekali, atau membuat bahan yang baru. Mensintesis itu bahan yang lama ini kemudian diberi suatu perlakuan-perlakuan sehingga menghasilkan suatu luaran yang baru dibanding dengan yang sudah ada, atau melakukan kombinasi antara bahan-bahan yang sudah ada. Kemudian teknologinya yang baru, teknologi yang baru, dan ini penemuan di dalam bidang teknologi. Contoh adalah misalnya ini pemasangan jembatan model sosro bau bukan sosro bau. Ini penemuan baru yang dilakukan oleh orang Indonesia dan nyatanya dipakai oleh khususnya adalah teknologi bangunan di bangunan khususnya jembatan di seluruh Asia Tenggara. Kemudian yang invention lagi, penemuan yang baru adalah karya kebijakan yang menyangkut, ini biasanya agak ke ranah sosial, hak asasi manusia atau kebijakan mengenai yang
yang akan mempengaruhi terhadap produk undang-undang. Itu termasuk infection. Oke. Nah, kalau sekali tujuan itu sudah diputuskan, maka harus dibuat rancangan bagaimana cara mencapai terhadap tujuan itu. Yang pertama adalah misalnya besaran apa saja yang akan diukur selama eksperimen. Besaran apa saja yang diukur selama eksperimen. Kemudian yang kedua, berapa jangkau variabel eksperimen. Ini harus diketahui. Jadi besaran apa saja itu meliputi, kalau besarannya banyak, maka waktu yang disediakan juga harus mencukupi. Kalau besarannya banyak, maka harus dipahami semuanya. Jadi karakter dari masing-masing besaran atau parameter itu di dalam alat eksperimen seperti apa. Kalau besarannya itu banyak, maka apakah semuanya itu harus diteliti atau bisa diteliti sebagian, dan bagaimana caranya memperlakukan alat itu agar supaya bisa dilakukan pengambilan data secara sebagian. Kemudian jangkau variabel eksperimen itu harus diperhatikan karena ini nanti mengait dengan kebutuhan peralatan yang digunakan. Jangan sampai kita itu men-setting eksperimen sampai jauh tetapi alat ukurnya tidak ada. Nah, ini supaya dipertimbangkan. Kalau begitu, apabila jangkau daripada variabel yang diukur tadi itu memang jauh, ya harus disiapkan peralatan untuk mengukurnya. Kalau memang belum ada peralatan yang dipakai untuk mengukur, maka jangan disetting walaupun variabelnya jangkauannya panjang, tetapi jangan disetting yang panjang, tapi dibatasi. Pembatasan itu boleh-boleh saja dengan pertimbangan keterbatasan dari peralatan eksperimen yang digunakan. Kemudian juga perlu diketahui sumber kesalahan. Sumber kesalahan yang dominan itu apa? Kesalahan itu banyak, sumber kesalahan itu banyak, tetapi kita tidak mampu untuk menghilangkan terhadap kesalahan-kesalahan yang jumlahnya banyak itu tadi. Setidaknya kita harus tahu peta daripada sumber-sumber kesalahan yang dominan itu mana, yang besar sumbangannya. Nah, yang besar-besar itu kita kurangi sehingga bisa diminimalisir, sehingga hasil yang diperoleh nanti tidak terlalu menyimpang daripada hasil secara teoritis. Kemudian alat yang dibutuhkan supaya layak. Nah, ya, supaya alat yang dibutuhkan itu memenuhi kriteria kelayakan, baik itu kinerjanya maupun juga ketelitiannya. Ketelitian yang dibutuhkan sudah bisa terpenuhi oleh alat itu atau belum. Kalau alat itu dipakai untuk eksperimen butuh waktu berapa lama? Kira-kira alat itu dipakai untuk menyertai terhadap eksperimen, ini mampu apa tidak? Itu namanya kriteria kelayakan daripada peralatan. Termasuk dipasang di tempat tertentu itu membahayakan bagi keselamatan dari alat itu apa enggak. Kemudian disiapkan juga cara menganalisis terhadap data. Jadi cara pengambilan data ini supaya diperhatikan cara menganalisis data nanti seperti apa. Kemudian apakah untuk menjalankan eksperimen itu dibutuhkan tenaga ahli lain apa tidak? Karena sering juga alat-alat yang besar ini tidak bisa dilakukan secara sendiri, tetapi dilakukan bersama-sama dengan orang lain. Untuk kondisi yang seperti ini supaya disiapkan di lab-lab besar, misalnya di Batang atau di LIPI, itu satu ruangan ini biasanya melibatkan beberapa ahli, sehingga antar mereka itu saling melengkapi. Itu namanya apakah untuk menjalankan dibutuhkan tenaga ahli yang lain. Yang berikutnya adalah apakah butuh peralatan tambahan apa tidak. Kalau dibutuhkan supaya disediakan.
Kalau alat C itu terserah, pinjam itu ya boleh, cuma kalau pinjam ya harus mengembalikan. Kemudian kalau beli, tetapi juga dipertimbangkan beli itu perlu apa tidak, karena frekuensi dari pemakaian itu padat apa tidak. Kalau kelihatannya nggak padat ya mungkin bisa meminjam. Apakah membutuhkan sistem akuisisi secara otomatis? Jadi pengambilan data itu kalau manual banyak errornya, kelelahan yang ada pada diri seseorang. Misalnya, terus lagi ketelitian, alatnya masih dalam keadaan manual. Kalau alat manual itu membacanya pun itu mengandalkan mata. Tapi juga ada alat yang bekerja secara otomatis. Jadi data-datanya itu sudah muncul, tinggal setting parameter dari program aplikasinya itu. Sampling rate-nya berapa, itu ada semuanya. Berapa banyak data yang diambil atau eksperimen dilakukan pengulangan. Karena sangat memudahkan peralatan-peralatannya maupun sistemnya serta perlengkapannya, maka orang mengambil data pengulangan itu sampai misalnya 20 kali, itu ya keterlaluan ya. Tidak perlu seperti itu. Apakah berapa banyak data diambil, apakah instrumen yang digunakan sudah sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah sesuai maka eksperimen bisa dijalankan, tapi kalau belum, ini supaya dipertimbangkan terlebih dahulu. Nah, untuk melengkapi terhadap eksperimen, nanti pasti orang itu berkecimpung di dalam misalnya penulisan notasi awalan untuk satuan. Misalnya tulisan kilojoule jadi K kecil, J besar. Ya, kilogram, kilojoule, dan sebagainya. Mengatasi terhadap angka penting, kemudian penggambaran data eksperimen, data dalam bentuk grafik, tetapi belum olahan, masih berupa data. Penguasaan terhadap histogram dan hubungan antara variabel X dan Y. Seperti apa? Bentar ya. Saya minta waktu sekitar 5 menit. Ini.
Mengganti baterai. Halo, oke. Halo, 1, 2. Masih mengikuti?
kasih, Pak. Ya. Saya lanjutkan. Untuk hasil pengukuran. Hasil pengukuran itu secara umum dinyatakan X sama dengan X T itu X true, X benar, X sejati. Ntar ini ada yang masuk lagi. Sering terpental ini si Richardin karena jauh. X true atau X benar ditambah dengan ralatnya atau SX. Macam-macam definisi dari SX. Ada yang mengatakan simpangan baku. Pokoknya itu adalah error. Seperti kemarin dinyatakan bahwa ilmu pengetahuan modern itu justru malah dijadikan setiap menyatakan suatu nilai itu disertai dengan adanya error atau kesalahan. Itu malah yang modern, yang maju. Kalau orang tidak menyadari adanya kesalahan itu kurang teliti. Jadi itu malah menunjukkan keterbatasan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi orang yang benar itu adalah orang yang bisa memperoleh sesuatu nilai, tetapi dia juga menyadari bahwa apa yang diperoleh itu belum sempurna. Sehingga dia tahu nilainya yang diperoleh berapa, kemudian kekurangannya yang dia sadari itu berapa. Ini malah modern seperti itu. Kita mengetahui bahwa jenis-jenis pengukuran itu macam-macam ya. Pertama pengukuran tunggal, yang kedua pengukuran banyak kali, pengukuran banyak kali. Tetapi yang jadi masalah adalah tingkat keyakinan dari pengukuran tunggal itu sampai berapa. Kalau pengukuran dilakukan banyak kali, tingkat keyakinannya sampai berapa. Ini adalah mengamati objek secara berulang. Mengamati objek secara berulang. Dan itu sangat dipengaruhi oleh keadaan pribadi dari pengamat. Misalnya kita pas mengamati dalam keadaan kenyang, maka tentu akan lebih nyaman, lebih menikmati dibandingkan dengan ketika mengamati dalam keadaan lapar. Bagaimana mungkin orang bisa tenang ketika dia diganggu oleh kondisi tubuhnya yang lapar. Jadi dia itu akan mencari sesuatu target, suatu data, tetapi dirinya terganggu. Sambil kondisi terganggu, maka dia menyelesaikan persoalan. Orang mengerjakan ujian, tetapi dia sakit. Biasanya orang makanya boleh ketika sakit ini tidak masuk. Ketika sakit dia tidak mengerjakan ujian, itu boleh. Karena dua hal itu tidak bisa dikompromikan. Bagaimana mungkin orang itu bisa mengerjakan secara maksimal apabila dalam keadaan sakit? Tuh. Jadi tingkat keyakinan antara pengukuran tunggal, pengukuran banyak. Orang itu kalau pengukuran tunggal cenderung dia itu otoriter. Menganggap hasil yang diperoleh itu benar, tidak ada salahnya sama sekali. Dan itu nggak benar, nggak bagus. Makanya yang namanya nilai sebuah musyawarah itu tinggi. Karena musyawarah itu mempertimbangkan banyak nilai. Tetapi kalau tunggal itu berarti otoriter. Pemimpin yang tunggal, pemimpin yang otoriter itu kalau benar ya boleh jadi benar, tetapi sulit bagi dia untuk mengungkapkan terhadap kesalahan. Sulit bagi dia untuk mengungkapkan tingkat keyakinan daripada jawabannya itu secara fair. Jadi yang ada adalah benar semuanya. Ini yang kurang baik. Jadi kita diajari di dalam fisika pengukuran itu kalau dilakukan minimal misalnya 5. Anda bisa membayangkan kalau suatu persoalan itu dibahas oleh 5 pihak, 5 orang. Ya lumayan lah. Tapi lebih baik lagi apabila dilakukan oleh 10 orang. Dan akan lebih baik lagi apabila dilakukan di dalam suatu rapat yang mengundang seluruh penduduk. Nah ini sangat hebat kalau seperti itu. Jadi tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya adalah untuk memperoleh tingkat keyakinan hasil pengukuran yang tinggi. Tentu saja ketika mengundang seluruh penduduk dibutuhkan biaya misalnya transport atau konsumsi yang banyak. Dan memang benar bahwa yang namanya mengambil data itu apabila
dilakukan banyak kali, maka ongkosnya itu lebih banyak. Ongkos yang dimaksud ongkos itu nggak semata-mata uang ya, tetapi untuk memperoleh kondisi lingkungan yang sama itu sulit. Sekarang untuk 10 kali pengambilan data dibutuhkan waktu sekali pengambilan setengah jam. Kalau 10 kali berarti 5 jam. Nah, waktu itu berjalan mulai dari jam 8 sampai jam 1. Jam 8 matahari masih di timur, tapi kalau jam 1 sudah berada di tengah, berarti cuaca ini menjadi berubah. Kalau cuaca itu berubah, maka data-data itu bisa jadi sulit untuk memperoleh kesamaan keadaan antara satu dengan yang lain. Nah, ini hal-hal yang membatasi di dalam eksperimen kita. Ya, hal-hal yang membatasi dalam eksperimen kita. Misalnya orang mau meneliti tentang titik didih dari suatu bahan. Tetapi dia lakukan pengamatannya itu mulai pagi sampai siang. Padahal titik didih itu dipengaruhi oleh tekanan udara luar. Nah, kalau seperti itu maka sulit ya untuk memperoleh tingkat keyakinan yang tinggi atau memperoleh data yang seragam. Itu sulit. Ini dipertimbangkan. Nanti masih ada lagi jenis pengukuran yang lain. Jadi ini pengukuran tunggal, yang kedua pengukuran banyak kali. Nah, chapter 1 untuk bukunya Pak Bevington itu berisi mengenai ketidakpastian di dalam pengukuran atau uncertainties in measurement. Ketidakpastian di dalam pengukuran. Ini tujuannya bukan semata-mata mencari salah, itu tidak, tetapi ingat hasil utamanya ini harus dipegang dulu. Jangan lupa kita itu menguasai terhadap ketidakpastian, tetapi tidak menguasai mengenai hasil utama. Tidak ya, jangan gitu. Jadi kalau kita ini misalnya sudah berhasil membuat jajanan ketika untuk berbuka puasa, jajanan untuk berbuka puasa. Jadi jajanannya itu adalah nilai utama. Adapun penampilan misalnya supaya konsumennya bisa menjadi tambah banyak, maka ditambahi bagian ini ada aksesorisnya sedikit. Nah, aksesoris itulah yang disebut sebagai uncertainties in measurement. Tetapi orang itu konsentrasi full ke situ itu ya tidak benar, karena nilai utamanya ini harus dipegang. Coba kalau orang itu hanya memproduksi aksesoris, tapi tidak ada yang produksi terhadap barang utamanya. Apa itu nanti mau dipasang di mana? Ya, orang membuat giwang, orang membuat cincin, orang membuat anting-anting, tetapi manusianya itu dibasmi. Ada genocide misalnya begitu. Orangnya tidak ada, nggak ada faedahnya aksesoris itu dibuat, tetapi orang yang dipakaikan aksesoris itu tidak tersedia. Jadi nilai utamanya itu harus ada. Ini kita dianggap sudah menguasai terhadap perolehan nilai utama. Tetapi yang kurang-kurang itu di bagian mana, ini akan dibahas. Yang pertama, measuring error, pengukuran terhadap kesalahan. Pertama kali melakukan penyelidikan ilmiah, hasilnya masih terlalu jauh dari kebenaran. Jangan berharap untuk eksperimen yang pertama kali itu orang langsung bisa memperoleh langsung bisa memperoleh hasil yang baik. Jangan bermimpi seperti itu, ya. Jangan bermimpi seperti itu. Pak Jabir Ibnu Qayyim saja itu sampai demi untuk memperoleh hasil eksperimen yang baik, dia rela rumahnya itu di laboratorium. Rumahnya di laboratorium. Bagaimana mungkin orang itu tidak pernah ke laboratorium, tetapi pengennya sekali datang itu memperoleh hasil. Nah, ini yang salah sebenarnya, salah total di situ. Bagaimana mungkin orang tidak pernah ke lab, kemudian sekali lab, nuntut apalagi nuntut kepada dosennya supaya menyediakan alat-alat yang ada di laboratorium, nuntut kepada laborannya supaya menyediakan bahan-bahan di laboratorium, dan seterusnya. Nanti kalau tidak nyaman ya tinggal mengeluh begitu, dan pulangnya supaya diperoleh hasil yang mencukupi, memadai. Ini Anda bayangkan seperti itu ya. Alam saja ini tidak mau memberi nilai-nilai kontan alamiah itu secara gratis, itu nggak mau.
Jadi cenderung disembunyikan. Jadi yang pertama kali melakukan pendidikan ilmiah hasilnya masih terlalu jauh dari kebenaran. Itu supaya dipahami. Tapi nanti yang penting kan setelah berulang orang itu menjadi tahu kecenderungan daripada nilai-nilai itu berada di mana. Itu tahunya adalah apabila dia melakukan replikasi dari eksperimen. Nah, nilai yang masih jauh itu dapat diperbaiki dengan mengulangi percobaan. Pengulangan terhadap percobaan itu macam-macam yang bisa dilakukan. Bisa memperbaiki terhadap teknik dan metodenya. Ya, tekniknya seperti apa, metodenya seperti apa. Hasilnya nanti lama-lama akan sesuai dengan yang dikehendaki. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Terus berikutnya alam enggan membuka rahasia tanpa usaha manusia. Kita sudah familiar ya dengan nilai bilangan gravitasi itu 9,8 meter per detik kuadrat. Apakah nilai itu kita peroleh gelundung-gelundung ada di jalan itu menunjukkan G-nya dengan 9,8 meter per detik kuadrat. Apakah itu dijual di pasar nilai-nilai kayak gitu? Mau beli nilai bilangan percepatan gravitasi. Ya, apakah kita bisa menangkap di udara sekemauan kita seperti kita menggerakkan kipas angin kemudian menemukan angin? Kan tidak. Jadi harus dilakukan usaha. Dan sampai sekarang itu masih relevan. Orang itu menilai, orang itu melakukan eksperimen mencari atau meneliti terhadap bilangan gravitasi itu. Masih relevan sekali. Contoh ini ya, yang namanya F sama dengan G, M1, M2 dibagi dengan R kuadrat. Kalau dikalibrasikan hukum kolom K, G1, G2 dibagi R kuadrat. Bilangan G besarnya itu berapa? Bilangan K-nya itu konstanta kolomnya itu berapa? Nah, alam kita itu seperti ini. Kalau dipotret ini, ya, kalau dipotret pada skala yang agak dekat itu ada entah barang-barang berserakan. Kita kan baru kayak gitu itu kayak partikel disebar gitu saja kan. Tetapi ternyata ketika dipotret agak jauh ada pola yang dibentuk, yaitu tidak sebaran yang tidak bukan merupakan sebaran yang acak, tetapi ada suatu gerakan yang teratur, ada dinamika yang teratur. Ternyata muter seperti itu dan muternya itu teratur. Jadi bayangkan betapa sulitnya orang misalnya harus mengalirkan air, tetapi airnya itu harus stabil terus saja. Kalau misalnya orang menaik turunkan air menggunakan pompa akuarium, oke itu baik. Tetapi suatu saat kan dirusak itu, macam-macam penyebab rusaknya, karena ada tumbuh lumut sehingga menyumbat terhadap selangnya, karena ada air yang masuk ke dalam mesin sehingga terjadi konslet, ya, atau memang umur daripada alatnya itu sudah terlampaui sehingga harus diganti. Kalau alam itu misalnya seperti itu kan berbahaya buat kita. Alam ternyata muter-muter seperti yang belah kanan itu teratur, muter-muter terus saja begitu. Bagaimana kalau berhenti secara tiba-tiba? Terus pengaruhnya di nasib kita di permukaan bumi itu seperti apa? Dan kalau dipotret lebih skematis lagi, digambarkan secara lebih skematis lagi, kita ini ternyata berada di bumi. Jadi di bagian kayak gini nih, di alam semesta itu jumlahnya jutaan, tidak cuma galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda, galaksi bukan, tapi ternyata jutaan. Membentuk galaksi-galaksi seperti itu jumlahnya jutaan. Contohnya misalnya terakhir temukan planet yang namanya exotic planet eksotik, jaraknya 1000 tahun cahaya.
1000 tahun cahaya. Cahaya saja dengan kecepatan 300 juta meter per detik atau 300.000 kilometer per detik, 300.000 kilometer dalam 1 detik. Itu butuh waktu 1000 tahun. Dengan kecepatan segitu butuh waktu 1000 tahun. Nah, manusia apabila digerakkan dengan kecepatan seperti itu, umurnya tidak pernah ada yang 1000 tahun. Umurnya paling-paling ya 70, ya 60, 70 gitu. Jadi sebelum sampai ke planet itu manusianya sudah usianya habis, sudah mati. Yang kedua, bergerak dengan kecepatan segitu itu ya manusianya terbakar, tidak kuat ya. Berarti sangat luas sekali. Nah, itu supaya kita sadari ya bahwa ilmu fisika kita ini ada kaitannya dengan alam yang kita tempati, dan alam yang kita tempati itu ada yang punya. Berarti yang kita teliti itu kita sebenarnya sedang meneliti miliknya pihak lain. Kita sedang mengamati miliknya pihak lain. Tapi pihak lain itu luar biasa. Maka silakan kita itu minta izin dulu kepada pihak lain itu tadi, yang punya terhadap alam itu. Kalau tiba-tiba nyelonong saja, teliti, nyelonong saja. Ini sebenarnya legal apa tidak sih? Nah gitu ya. Mau meneliti, bukan tidak mau mengambil, tapi mau meneliti. Ya mau meneliti, tetapi minta maaf ini kok. Oh ya. Masih jalan ya ini? Masih kelihatan ya? Masih Pak. Oke, ya. Tadi kok ada sendiri. Nah ini yang kita di kampus kita, kayak gitu itu kita perhatikan. Kita perhatikan supaya kita ini sedang berada di pihak lain, di miliknya pihak lain. Dan bahkan kita itu miliknya yang punya itu. Kita adalah bagian daripada miliknya dia. Maka kita supaya memahami hal itu dengan malu-malu untuk minta izin kepada yang bersangkutan agar supaya kita ini diberi kemudahan kepada pihak tersebut, yaitu Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ini kita lihat di bagian posisi kita di bumi. Jumlahnya itu banyak sekali dan kita berada di sini aja nggak habis-habisnya. Ya, sampai sekarang berapa orang yang sudah berhasil pergi ke luar bumi? Ya, bisa dihitung jari kan? Bisa dihitung jari. Padahal di sana itu sudah berhasil diidentifikasi ada banyak barang-barang, tetapi manusianya itu baru beberapa gelintir saja yang bisa keluar dari itu, dan itu terbatas sekali. Misalnya di planet Mars, nah, paling ya gitu, planet Mars. Yang jauh lagi itu Jupiter, planet Mars, planet Jupiter. Jauh lagi nggak berani. Di bulan itu berarti ya bulan itu satelitnya bumi. Kita berada di bumi. Kenapa? Karena posisi dari berada di bumi itu sudah unik, sudah sangat ideal bagi manusia ya. Kalau kita ini mendekat sedikit, seperti kita berada di Venus, ini warnanya kan agak kemerahan. Berarti apa maknanya? Panas. Nggak kuat kita. Ya, kalau kita berada di bumi, kemudian kita masuk ke Mars, itu karena Mars itu masuk ke Venus. Venus itu lebih dekat ke matahari, panasnya luar biasa, nggak kuat kita. Artinya apa? Kalau kita menuju ke sana, maka dibutuhkan peralatan-peralatan yang melindungi tubuh kita agar supaya tubuh kita ini tetap dalam keadaan normal, tidak mencair, tidak lebar karena berada di dekat matahari. Sebaliknya apabila kita ini lebih jauh daripada bumi, misalnya kita di Mars, dingin apa-apa di sana itu membeku ya. Kalau membeku, tubuh kita itu kalau di sana, kalau tidak ingin membeku ya harus dilindungi. Itu juga biaya mahal. Ya, biaya mahal. Oleh karena itulah maka ya manusia kemampuannya baru sebatas pada itu. Dan kemudian manusia melakukan
suatu penelitian. Penelitian itu tidak ada lain tujuannya adalah supaya di-endingkan, diakhirkan, difinalisasi pada meneliti terhadap kebesaran dari Tuhan, gitu ya. Kebesaran karya Tuhan sekaligus kebesaran dari Tuhan kita, kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting, meneliti terhadap kebesaran dari Allah. Kita nggak bisa lepas dari itu. Oke. Misalnya air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kita bawa ke atas sedikit, maka mendidihnya tidak sampai 100 derajat Celcius. Kita bawa ke bawah, mendidihnya bisa lebih dari 100 derajat Celcius. Nah, terhadap alam yang wataknya seperti itu, kita tidak bisa mengubah. Jadi mengubah terhadap parameter alam ini sama dengan kita ini berbuat seperti Tuhan. Gak mampu kita, misalnya manusia itu hanya menyesuaikan. Oke, sehingga dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh manusia itu contohnya ditemukan bilangan-bilangan dari alam ini. Bilangan alam. Bilangan alam itu artinya konstanta-konstanta yang berhasil dipantau atau diinvestigasi. Konstanta-konstanta yang berhasil diteliti oleh manusia. Manusia tidak membuat ya, manusia hanya mengamati. Manusia itu hanya berhasil mengamati. Berhasil mengamati. Dan itu nilainya tidak berubah. Karena memang Allah itu membuat bahwa sunatullahnya ini tidak bergeser dan tidak berubah. Tidak bergeser, tidak berubah. Jadi nilainya itu segini. 6,02 kali 10⁻23. Manusia bisanya itu tolong dicantumkan menjadi SI unit, Sistem Internasional Unit, MKS atau CGS misalnya, kayak gitu. Konstanta Boltzmann dan terusnya sampai ke bawah. Gitu. Jadi itu namanya konstanta alamiah yang berhasil ditemukan oleh manusia. Apalagi ada yang masih banyak sekali yang lain yang belum ditemukan. Ya manusia mampunya baru sampai di situ. Masih banyak ya. Kalau Anda lihat di bagian lampiran daripada buku-buku buku-buku teks atau buku-buku ensiklopedia misalnya, atau buku-buku tabulasi itu ada di sana konstanta-konstanta itu jualannya banyak. Evolusi di dalam eksperimen. Jadi simbol ini saya lakukan penggambaran, bukan jangan dilihat Bapak setuju dengan teori evolusinya Darwin, bukan begitu, tetapi filosofinya. Bagian yang atas itu adalah orang yang disediakan waktu, tetapi dari waktu ke waktu dia tidak mau berubah, tidak mau belajar. Yang bagian bawah itu mau belajar. Kalau mau belajar maka dia akan berubah. Mulai dari asalnya berjalan saja itu tidak tegak, menjadi berjalan tegak sampai kepada bisa berlari dan muncul perkembangan peradaban pada diri manusia.
Ya, nah ini tampilan untuk hiburan saja. Gambar yang pertama sebelah kiri atas itu orang ngapain? Makan makan sate. Kalau sate Padang misalnya, nggak mudah tuh ya orang bisa mengatakan enak sate Padang itu nggak mudah. Kalau warung Padang itu ya masih lah, tetapi kalau sate Padang itu nggak mudah untuk mengatakan enak. Dia itu baru bisa mengatakan enak apabila sudah sering makan, kemudian lama-lama nanti bisa merasakan nikmatnya itu ada di bagian mana. Kalau sudah begitu lama-lama akan ketagihan. Ini namanya mau belajar dia. Ya. Demikian pula belakangan itu anak belajar sepeda. Nangis. Untuk apa? Kenapa dia nangis? Minta dibelikan sepeda. Gara-gara melihat ada anak berada di jalan naik sepeda, kelihatannya enak sekali dan kelihatannya nikmat sekali. Kemudian dia minta dibelikan sepeda. Nah, dia minta dibelikan sepeda. Setelah dibelikan, ternyata tidak seenak yang dilihat. Karena apa? Dia belum bisa dan dia harus belajar. Dan belajar sepeda itu ya susahnya bukan main. Harus jatuh, tidak jarang harus terluka. Ya, tapi kalau patah semangat ya tidak akan berhasil. Jadi itu dilakukan oleh dia. Baru nanti lama itu sampai lama baru bisa merasakan nikmatnya naik sepeda. Jadi proses. Misalnya yang belah kiri bawah itu orang membawa nira, tapi modelnya seperti itu. Kalau jaraknya jauh itu nggak mudah itu kayak gitu itu bisa bertahan. Dia supaya nyaman itu harus imbang antara di depan dengan di bagian belakang dengan cara apa? Memapan-mapankan tongkatnya itu, pikulannya itu ke depan, ke belakang, yang akhirnya diperoleh kondisi yang imbang, baru setelah itu dia berjalan. Nah, demikian pula seorang anak kecil, bayi. Nah, ini nggak bisa ya. Kenapa kok di ayunan dia itu menjadi bisa tidur? Jadi ini karena berada di dalam kenyamanan, berada dalam kesetimbangan. Misalnya rewel, kemudian diayun. Posisinya harus tepat, kalau tidak tepat ya dia nangis terus. Posisi yang tepat itu seperti apa? Posisi yang gaya tariknya itu yang bagian miring ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang itu supaya imbang. Kalau sudah imbang nanti yang berada di bagian dalam yaitu bayinya itu menjadi merasakan nyaman, enak. Jadi bisa tidur dengan leluasa. Demikian pula yang bagian tengah itu yaitu konstruksi daripada sistem tata surya. Ini semuanya dalam keadaan imbang ya. Equilibrium itu yang sulit itu seperti itu karena kecepatan rotasi dari masing-masing bisa berbeda, kecepatan revolusinya berbeda, tetapi ketika berdekatan tidak saling mengganggu. Nah, ini kalau di Quran namanya manazil itu. Manazil itu lokasi orbitnya itu sudah jalannya itu sudah sendiri-sendiri seperti one way. Ketika di jalan ada satu arah one way. Jadi walaupun jalannya berdekatan tetapi tidak saling mengganggu. Ini kayak gitu. Jadi tidak menyeberang ke lokasi yang lain. Berikutnya tentang kesalahan. Kesalahan itu merupakan selisih antara pengamatan dengan nilai sebenarnya. Kesalahan.
Orang mengatakan salah itu apabila tahu adanya standar kebenaran. Kalau tidak ada standar kebenarannya, kemudian menuduh orang itu melakukan kesalahan, itu nggak bisa. Nggak bisa. Bapak melanggar ya. Melanggar terhadap apa? Yang dilanggar itu apa? Jadi nilai benarnya itu harus ada. Selama nilai benarnya nggak ada, maka kesalahan itu tidak bisa diungkapkan. Jadi kalau ada sesuatu nilai yang benar, kemudian orang menemukan suatu nilai dari hasil eksperimen, maka dengan melirik terhadap nilai yang benar tadi itu, posisi daripada hasil eksperimen itu bisa ditentukan. Biasanya orang akhirnya mendefinisikan ralat mutlak, ralat relatif, gitu ya. Ralat relatif itu maksimal 10%. Kalau di bawah 10%, maka hasil eksperimen oleh manusia cenderung masih bisa diterima. Masalahnya itu nilai benar itu tidak diketahui. Nah, kalau nilai benar nggak diketahui, nanti menggunakan ralat relatif. Ya, kalau ralat mutlak itu nilai benarnya sudah diketahui. Kalau nggak diketahui, menggunakan ralat relatif. Jadi dibandingkan dengan nilai sebelumnya. Dan nanti data itu cenderung mengumpul. Nilai benar dapat didekati dengan teori atau pengalaman eksperimen sebelumnya. Nilai benar ya. Teorinya bicara gimana? Teori itu kebenaran secara ideal. Asalkan teori yang dibangun itu benar. Asalkan teori yang dibangun itu lengkap. Dan untuk memperoleh nilai yang lengkap itu ya tidak mudah. Ya, contohnya gaya-gaya alamiah yang ada 4, gaya interaksi kuat, interaksi lemah, gaya elektromagnetik, gaya gravitasi. Semuanya oleh manusia itu digabungkan jadi satu, sehingga rumusnya itu satu. Selama ini kan yang berhasil digabungkan itu elektromagnetik. Jadi antara medan listrik, medan magnet itu bisa ngumpul dengan 4 pasang dari persamaan Maxwell itu. Baik itu divergensi dari medan baik listrik maupun magnet, rotasi dari medan baik listrik maupun magnet, dan juga watak gelombangnya antara keduanya itu. Bisa di dalam medium, bisa di ruang hampa. Nah, tetapi apabila mau digabungkan lagi gaya interaksi lemah misalnya, ya, mau digabungkan ke gaya interaksi lemah, itu gaya interaksi lemah terlalu kecil sekali sehingga barang yang kecil digabungkan dengan gaya yang besar, apalagi gabungkan dengan gaya gravitasi. Maka seolah-olah yang kecil itu menjadi lenyap, tidak ada artinya apa-apa. Kita punya uang Rp1.000, tetapi dunianya ini dunia miliaran. Apa arti dari Rp10.000 dari nilai miliaran? Jadi seolah-olah tidak ada artinya. Kemudian kesalahan itu ada yang segera dapat diperbaiki, ada pula yang tidak. Ada memang kesalahan itu ada beberapa jenis. Ada kesalahan akibat salah pengukuran, atau juga ada yang salah perhitungan. Kalau yang salah perhitungan itu ya kemudian diulangi dalam hitungan yang benar, maka hasilnya nanti akan berubah. Tetapi kalau kekeliruan dalam pengukuran ini supaya diperbaiki lagi, diulangi ketika mengukur, supaya bisa bisa diperoleh kekeliruan yang lebih minim. Kekeliruan di dalam pengukuran. Yang berikutnya adalah kesalahan sistematis. Kesalahan sistematis itu adalah lingkungan di mana dia itu melakukan eksperimen atau melakukan pengukuran. Ini sistematis. Dia melakukan eksperimen itu di mana? Ya, berarti lingkungannya seperti apa? Itu nanti kemudian peralatan maupun orang dalam lingkungan itu atau dalam himpunan semesta itu terdapat siapa saja. Terdapat kondisi alam, terdapat lingkungan, terdapat alat, kemudian terdapat diri pengamat. Itu yang dinamakan sebagai sistem. Nah,
bekerjanya mereka semua nanti akan bekerjanya mereka semua, baik lingkungan, diri sendiri maupun peralatan, itu nanti akan memberikan performa luaran berupa presisinya hasil pengukuran serta akurasinya hasil pengukuran. Presisi itu artinya ketepatan dari hasil pengukuran dan akurasi itu adalah ketelitian dari hasil pengukuran. Nah, fluktuasi dari hasil pengukuran itu menggambarkan ketidakpastian, fluktuasi naik turun hasil eksperimen. Nggak apa-apa, tetapi naik turun yang baik itu adalah yang kecil. Naik turun apabila terlalu besar, orang menjadi semakin tidak percaya. Bentar. Rasanya di kepala agak mumet-mumet dikit. Minta waktu dulu.
puasa. Bahasa lain dengan ya mampunya bikin ya udah apa-apa. Nah ada juga pengukuran itu barang yang diukur ini nilainya berfluktuasi, nilainya naik turun. Ada jenis-jenis jenis-jenis objek yang diukur itu punya perilaku naik turun. Contoh orang bernafas. Nah, ini kan korbannya pasti ada naik, ada kalanya turun. Denyut jantung, ada kalanya naik, ada kalanya turun. Nah, kalau masing-masing itu ada kesalahan, maka kesalahannya juga ada naik, ada turun. Oke. Nah, ada dua istilah yang perlu kita mantapkan ya pada diri kita. Yang pertama adalah akurat. Yang kedua nanti adalah presisi. Akurat itu artinya tepat. Ketepatan suatu percobaan tergantung kepada seberapa baik kita dapat mengontrol kesalahan sistematis. Ketepatan suatu eksperimen. Jadi kalau ada ya sistematis itu misalnya ya alat-alat yang digunakan, kemudian lagi teknik eksperimen yang dipakai oleh orang. Sejauh mana kita bisa mengkompensasi terhadap adanya kesalahan sistematis. Mengkompensasi itu artinya menyadari kemudian berusaha untuk menghindarkan diri dari kesalahan yang timbul. Walaupun itu nggak bisa diselesaikan secara mudah ya, nggak bisa secara statistik. Jadi kesalahan sistematis itu tidak bisa diselesaikan secara statistik. Statistik itu ya pengolahan angka-angka, itu nggak bisa. Hasil pengukuran salah, dan sebanyak 10 kali salah semuanya. Mau kita olah, barang-barang yang salah itu kita olah. Barang-barang yang salah kita olah, hasilnya tetap salah. Karena itu adalah barang yang salah. Walaupun ini diambil nilai rata-ratanya, rata-rata dari kesalahan ya salah. Atau errornya kecil, ya walaupun errornya kecil, tetapi nilai utamanya salah, itu ya berarti salah. Nah, kesalahan sistematis ini berarti kesalahan yang sifatnya tetap. Kesalahan sistematis diantaranya adalah kalibrasi alat. Selagi alat itu tidak terkalibrasi dengan baik, maka apabila dipakai untuk melakukan pengukuran, maka hasilnya selalu tidak benar. Karena tidak not calibrated ya, not calibrated. Dengan hasilnya selalu tidak benar. Yang kedua, kesalahan pengamat. Jadi kesalahan dari pengamat. Orang misalnya matanya sudah minus, berarti harus pakai kacamata. Harus pakai kacamata. Bagaimana orang yang matanya tidak normal mengamati, misalnya teropong, yang fasilitas teropong itu menghendaki matanya harus menempel kepada lubangnya itu. Nah, kalau orangnya itu tidak pakai kacamata atau untuk menempelkan kelopak matanya ke lubang itu harus melepas kacamata, maka nanti hasilnya itu akan error terus gitu ya. Itu namanya kesalahan pengamat. Atau pengamat di dalam membaca terhadap angka-angka itu tidak cermat. Karena posisinya paralak, miring. Posisinya miring,
sehingga angka-angka yang terproyeksi itu menjadi angka-angka yang terproyeksi itu menjadi tidak tepat. Harusnya bacanya tegak lurus. Membacanya harusnya tegak lurus, tapi ini tidak tegak lurus. Kemudian kondisi pengamat, ya seperti ini Pak Taifer mengajar, puasa dan tidak puasa itu berbeda. Kalau puasa itu, kalau tidak puasa bisa powerful, tapi kalau puasa, ya ini orang per orang beda-beda ya. Mungkin cocoknya seperti Pak Taifer itu jadi pekerja kasar saja, karena mengandalkan okol. Jadi kalau mengandalkan pikiran, pikirannya ini kalau kurang nutrisi, ini akhirnya minta istirahat dulu. Ya. Kemudian yang tadi keterangan pengamat, Anda mengamati gunung dari jarak jauh. Gunung itu kelihatan halus, tetapi ketika didekati tampak tidak sehalus apabila dari jarak jauh tadi. Yang benar yang mana? Nah, ini angle-nya tergantung kepada tujuannya. Salah teknik atau metode eksperimen. Nah, tekniknya itu keliru, hasilnya juga akan salah. Mengukur keliling lapangan sepak bola. Ada orang yang menggunakan meteran. Kalau satu keliling itu ya capek. Tapi ada juga orang yang menggunakan penggaris 30 cm itu kapan selesainya, dan setiap membaca itu sampai ke milinya. Dan untuk apa membaca sampai ukuran mili? Mau menentukan keliling lapangan sepak bola. Terus datanya itu sampai milimeter. Nah, untuk apa? Ada juga orang yang menggunakan sepeda. Nah, sepeda itu ada putaran rodanya. Jadi yang dia hitung itu adalah roda saya itu berputar sampai berapa kali. Tinggal mengalihkan terhadap keliling roda itu berapa. Maka ketemu keliling lapangan. Atau menggunakan sepeda motor, diusahakan kecepatannya konstan. Jadi dia punya waktu atau jam. Di kecepatannya saya berjalan itu sekian dikalikan dengan waktunya yang dipakai itu berapa lama. Sehingga kecepatan kali waktu menghasilkan jarak. Nah, itu semuanya adalah metode-metode yang bisa dimajukan di dalam eksperimen. Mana yang benar tergantung pada kebutuhan. Apalagi macam mengukur keliling lapangan menggunakan jangka sorong. Ya tidak ya. Sama dengan orang menebang pohon tetapi menggunakan silet. Pohon yang ditebang menggunakan silet. Atau orang ingin memotong rambut tapi menggunakan kapak. Nah itu nggak cocok. Semuanya itu nggak cocok. Orang mau bukan mengusir tetapi membunuh nyamuk yang menggigit di wajah. Tapi diambilkan palu, dipukul sekuatnya di wajahnya. Jadi nyamuknya sudah nggak kena, wajahnya malah berdarah-darah. Ternyata bukan darah nyamuk, tapi darahnya tubuhnya sendiri. Kesalahan sistematis tidak bisa diperbaiki dari analisis statistik. Oke. Ini gambarannya. Orang mencari posisi nyaman ketika dibonceng itu naik sepeda motor kayak gitu, kalau tidak tidak coba-coba dulu, itu posisi nyamannya itu nggak mudah diperoleh ya. Dibonceng, apalagi orang hamil itu mencari timbang ini beda dengan tidak hamil, karena perutnya berat ke depan sehingga dia harus, apalagi posisinya itu miring. Kalau miring nanti dia harus agak mundur sedikit agar supaya dalam keadaan setimpal. Berikutnya adalah kesalahan acak atau random. Kesalahan acak ini terjadi karena kondisi lingkungan tidak stabil. Jadi ada alat yang ada alasnya, kemudian ada angin.
alatnya tidak seimbang, maka alatnya itu menjadi goyang-goyang. Nah, pada kondisi seperti itu jangan dipakai untuk membaca data. Apabila alatnya digunakan untuk eksperimen, selagi alatnya itu masih bergerak, data itu jangan dibaca dulu, karena ada kesalahan yang terbawa dari random keacakan daripada posisi peralatan tadi. Kemudian ini ya, ada kalanya pusing, ada kalanya suhu berubah-ubah. Kemudian ketelitian dari percobaan ini namanya presisi. Jadi ukuran daripada kebaikan dari hasil pengukuran itu oleh yang pertama adalah ketepatan, yang kedua adalah ketelitian, akurat, dan yang kedua adalah presisi. Kalau presisi itu adalah seberapa baik kita dapat mengatasi kesalahan secara acak tadi. Jadi kalau fluktuasi daripada pengukuran ini bisa diatasi, maka dia mendapatkan data yang teliti. Nah, fluktuasi hasil eksperimen itu dapat diatasi dengan pertama mengulang-ulang dari pengamatan. Dengan mengulang-ulang pengamatan, tujuannya bukan merata-ratanya, tetapi orang akan tahu kecenderungan daripada data itu berada di mana, jika dia itu mengambil data terbaik itu dari kelompok yang terbanyak, bukan data yang menyimpang dari kelompok terbanyaknya. Yang kedua, memperbaiki terhadap metodenya. Kemudian yang berikutnya, memperbaiki teknik termasuk menggunakan alat yang lebih sesuai. Jadi supaya apa? Supaya tidak berfluktuasi nilainya. Metodenya diperbaiki agar tidak terjadi lagi gerakan daripada alat-alat tadi karena landasan yang tidak setimpal. Ini contoh, orang melakukan pengukuran. Hasilnya yang pertama di sebelah kanan itu, yang kedua berada sebelah kiri. Sebenarnya dari data yang diperoleh itu yang mana sih yang bisa dikatakan benar? Kalau kita mengatakan sebelah kanan itu benar, dasarnya itu apa? Kalau kita mengatakan sebelah kiri itu benar, dasarnya itu apa? Karena the true value-nya itu nggak diketahui. Tetapi kita nanti akan yakin bahwa data yang benar itu adalah data yang diikuti oleh banyak data yang lain. Jadi mengelompok. Contohnya ini kita. Nah, berikutnya ada di situ. Berikutnya ada di situ. Berikutnya ada di sini. Berikutnya lagi di sini. Nah, kayak gini, maka data yang berada di sebelah kiri itu menjadi data yang menyimpang. Jadi ini wilayah untuk tidak diikutkan. Data yang benar itu adalah data-data yang berada di sebelah kanan. Nah, gitu. Jadi kita akan setuju bahwa kira-kira rata-rata daripada data itu berada di daerah situ. Karena di situ pesertanya itu banyak. Tadi untuk akurat dan presisi sudah kita sampaikan. Akurat itu ketepatan, tepat. Kalau sulit untuk menggunakan istilah bahasa Inggris, maka gunakan istilah bahasa Indonesia. Tepat dan teliti. Akurat dan presisi, tepat dan teliti. Jadi kalau tepat ini sesuai, harus diketahui standar benarnya itu berapa. Kita bisa mengatakan tepat itu apabila hasil eksperimen kita ini sama dengan hasil standarnya. Itu tepat. Kalau presisi, teliti, ini fluktuasinya itu minim. Jadi tidak berfluktuasi. Berarti apa? Ralatnya itu kecil. Jadi kalau misalnya ini ada SX itu kalau nilainya kecil, maka dia datanya tidak berfluktuasi. Kalau data tidak berfluktuasi, berarti datanya itu adalah teliti. Kalau bisa ya dua-duanya. Data yang baik itu adalah yang akurat dan presisi. Tepat, kemudian juga teliti. Ini contohnya. Sebelah kiri atas, ini contoh tepat dan teliti. Tepat itu apabila memanah berada pada lingkaran merah. Semua pemanahan itu kalau berada di dalam lingkaran merah itu berarti tepat.
Yang kedua teliti. Teliti itu apabila dari beberapa anak panah ini berada pada tempat yang berdekatan. Kalau nggak satu tempat ya tempatnya berdekatan. Maka itu dikatakan sebagai teliti. Tapi kalau kanan atas, ini dia tepat tapi nggak teliti. Kalau nggak teliti itu nggak mengumpul datanya. Nggak mengumpul, berarti berfluktuasi. Jadi pertanyaan untuk teliti itu ada fluktuasinya apa tidak? Kalau ada berarti dia tidak teliti. Kalau ada fluktuasinya berarti tidak teliti. Tetapi dia itu tepat. Kok tahu kalau tepat? Karena apabila diambil nilai rata-ratanya, maka ini berada pada lingkaran merah. Ada yang menyimpang ke atas, menyimpang ke bawah. Kemudian ini kalau di rata-rata, ini ada di lingkaran merah. Kemudian kiri bawah, dia itu tidak tepat tapi teliti. Karena tidak berada di lingkaran merah. Tetapi dia teliti karena antara panah satu dengan yang lain ini berada dalam satu lokasi. Dan teliti dia. Teliti. Tapi yang terakhir itu adalah sudah tidak tepat, tidak teliti. Tidak tepatnya itu karena tidak berada di lingkaran merah. Tidak telitinya karena panahnya itu tersebar, terfluktuasi. Jadi kalau dari pertanyaan kuis, misalnya 25,4 plus 1, plus minus 1,2, 25,4 plus minus 0,99. Ini mana yang lebih teliti? Ini pertanyaan ini terkait dengan bagian belakang. Mana yang lebih kecil, itu berarti lebih teliti. Di bagian belakang, tidak usah melihat yang berbeda di depan. 1,2 lebih besar daripada 0,99. Berarti yang 1,2 itu tidak teliti. Lebih teliti yang 0,99 karena tidak berfluktuasi. Yang bagian bawah, mana yang lebih akurat? Apabila nilai benarnya 25,5. Berarti dicari yang lebih dekat ke 25,5 itu mana? Apakah 25,4? Halo, silakan. Atau 24,5. Jadi dicari selisihnya. 25,4 ke 25,5 itu selisihnya adalah 0,1. Kalau 24,5 ke 25,5 selisihnya adalah selisihnya 1. Jadi 24,5 ke 25 selisihnya 1. 5,4 ke 25,5 itu 0,1. Yang satu selisihnya 0,1, yang satu selisihnya adalah 1. Jadi kalau lebih kecil selisihnya, maka dia berarti lebih akurat. Coba sampai di sini dulu. Ada pertanyaan apa enggak? Silakan. Ini supaya interaktif dan ini saya stop dulu. Kita diskusi dulu. Ya, silakan. Ini kita perdalam lewat sesi diskusi. Ya, silakan. Oke, silakan. Yang ingin bertanya. Ada enggak? Sudah pada paham apa malah belum paham? Sulit membedakan antara paham dan tidak paham. Karena yang kelihatan adalah wajah-wajah orang yang lapar. Mau bertanya saja, nggak kuat untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan bertanya. Nanti di semester 2 Anda mengambil seminar fisika ya. Kalau yang sekarang sudah semester 2 ada seminar fisika. Nah, kalau Anda terlibat di dalam pengukuran materi-materi seperti ini harus dipahami.
karena bisa nanti melibatkan diri di dalam penanganan terhadap angka-angka. Silakan. Nggak ada pertanyaan? Pak Victor, sinyalnya bagus ya? Untuk sementara belum ada. Halo. Sinyalnya bagus ya? Ada, Pak. Enggak, maksudnya ini komunikasinya ini Bagus, bisa Pak. lancar ya? Sinyalnya bagus ya? Ya oke, Pak Victor saya tanya karena Pak Victor kan berada pada posisi yang paling timur. Kalau Pak Aris Aldi, gimana? Ya, alhamdulillah lancar, Tadi kok Pak. masuk keluar? Ya, bagus. Oh, kembali. Paling Ya, timur. ya. Pak Aris Aldi itu, Pak Aris Aldi kan di barat toh, di daerah mana? Aceh. Oke. Yang lain di mana? Ini Putri Sumarahmawati ini di daerah Tangerang, daerah Banten. Tentu saja kok tidak on cam. Oh, ada dua. Yang satu menggunakan apa HP, yang satu oke. Kita lanjutkan lagi ya. Closing. Lanjut closing itu ke penutup. Terus lagi siapkan bertanya gitu, tolong disiapkan. Mengenai akurasi dan presisi, akurasi ini dalam bahasa Inggrisnya adalah correctness atau kebenaran. Nah, untuk akurasi itu bisa cek by using a different method. Bisa dicek dengan menggunakan metode yang lain. Kalau metode ini hasilnya sekian, metode yang lain hasilnya gimana? Metode ini hasilnya sekian, metode yang lain hasilnya juga sama. Berarti itu namanya akurat. Word accuracy result from procedural Saya ingin clause. Jadi ketidakakurasian itu dihasilkan dari prosedur yang halo? bertanya, Pak. Jadi tidak akurat ini diperoleh dari prosedur yang salah atau alat-alat yang salah ya, alat-alat yang salah. Alat itu kalau salah maka hasilnya salah terus. Ini tidak akurat. Misalnya menimbang, sudah tahu kalau menimbang itu harus setimbang. Ketika tidak ada bebannya, timbangan itu sudah tidak sejajar lagi, tapi sudah tinggi sebelah. Nah itu kalau dipakai untuk menimbang, baik menjual maupun membeli itu ya salah terus itu. Itu namanya tidak akurat. Cara baiknya gimana? Ya kalau bisa perbaiki, kalau enggak ya diganti dengan alat yang baru. Kalau presisi itu ukuran reproducibility, ukuran dari keberulangan. Kalau diulang-ulang nilainya itu tetap segitu berarti dia presisi. Cek by repeating measurement, bisa dicek dengan mengulang-ulang terhadap pengukuran. Poor precision result from pure technique. Jadi kalau kurang presisi ini diperoleh atau dihasilkan dari teknik yang keliru atau teknik yang kurang. Tekniknya saja yang kurang, bukan alatnya, tetapi
tekniknya bisa diperbaiki, agar supaya hasilnya itu bisa baik. Ini contoh-contoh. Termometer atas dan bawah. Atas dan bawah itu lebih mahal mana? Lebih mahal bagian atas. Kenapa kalau lebih mahal bagian atas? Karena dilihat dari tampilan skala digital dia. Bukan digital, tidak digitalnya, tetapi ada presisi dan tidak. Ada angka di belakang koma, satu angka di belakang koma. Sementara kalau yang bagian bawah itu termometer air alkohol atau air berwarna itu, maka skala-skalanya itu tidak presisi, tidak bisa menunjukkan terhadap tengahan. Nah ini gara-gara tidak bisa presisi itu harganya menjadi berbeda. Yang atas tentu lebih mahal daripada yang bagian bawah. Penggaris macam-macam ya, ada yang ukurannya itu adalah di sini milimeter, tapi ini per setengah milimeter yang bagian atas, milimeter setengah milimeter. Ada yang ukurannya itu per sentimeter. Ini penggaris untuk mesin jahit itu biasanya seperti ini. Tapi juga ada yang ukurannya setengah sentimeter, ada ukurannya milimeter. Jadi kalau nanti ini kaitannya siapa yang bisa mengukur dengan penggaris yang lebih kecil skalanya, berarti dia bisa memperoleh nilai yang lebih tepat, ya, lebih tepat ini dalam rangka untuk memperoleh nilai yang akurat. Tetapi kalau dipakai untuk berulang-ulang, ini hasilnya nanti itu bisa lebih tepat gitu, maka dia berarti lebih presisi. Jadi sekali lagi bahwa alat-alat yang skalanya itu, jadi kalau penggarisnya sih itu lebih presisi penggarisnya, tetapi hasil ukurnya dengan alat yang lebih teliti itu nanti bisa menghasilkan lebih tepat. Seperti ini juga yang sebelah kiri itu ada titik-titik data, tetapi dia berada di atas garis semuanya. Kalau garis itu merupakan standar kebenaran, maka data-data yang berada di sebelah atasnya itu merupakan data yang tidak tepat, tetapi dia itu presisi, teliti tapi tidak tepat. Telitinya karena berada di bagian atas semuanya, tetapi tidak tepat karena tidak berada di garis. Yang sebelah kanan itu tepat, karena kalau di rata-rata titik-titik ini berada di garis, tapi tidak teliti, karena tidak berada di garis, itu tadi. Bentar, saya ceknya. Oke, ini penggambaran. Saya kira ini kita lanjutkan minggu depan. Kita sampai di sini dulu dan terima kasih atas perhatiannya. Tadi yang saya dokumentasikan, yang hadir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Memang yang ambil 13, berarti hadir semuanya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Oh, ada konsultasi. Boleh, silakan. Silakan juga boleh, silakan. Ini saya hentikan rekamannya.